Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sambil menunggu turnamen-turnamen berikutnya kawan, kita ulas permainan Magnus Carlsen di title Tuesday Rabu minggu yang lalu. Minggu lalu juga kita ulas ya permainan Magnus Carlsen yang kalah oleh Hans-Simon Moke di sesi awal game 9 dan Hans-Simon keluar sebagai pemenang sesi awal itu. Sedangkan Magnus Carlsen keluar sebagai pemenang di sesi kedua atau sesi akhirnya. Mereka berjumpa kembali di sesi kedua pada game 10 dan berikut inilah permainannya kawan. Magnus pegang putih, mengawali dengan pion E4, pion E5 dari Hans-Simon, kuda F3, kuda C6, Magnus tidak keluarkan gajah. Tapi kuda C3, dibalas kuda F6. Ada permainan 4 kuda sekarang kita dapat. Variasi Spanyol dipilih oleh Magnus dan Hans-Simon mengcopy paste langkah-langkah Magnus kawan dengan gajah B4. Idenya apa? Idenya adalah untuk mengincar kuda di lajur C dan untuk mendapatkan pion masing-masing kawan di center ini. Magnus rokade. Hans-Simon langsung caplok kuda C3. Biasanya hitam masih ingin mengcopy paste langkah-langkah putih kawan dengan rokade juga. Pion D3 juga pion D6. Tapi berikutnya ini gajah G5, hitam sudah tidak bisa lagi mengikuti langkah-langkah putih. Biasanya baru sekarang gajah sikat kuda C3 karena kuda ini siap lompat kawan ke peta D5. Kalian tidak bisa mengikuti langkah putih dengan gajah G4. Sama-sama pressure kuda di peta F3, peta F6 karena disinilah perbedaannya. Gajah akan caplok kuda F6. Ambil menggunakan pion, rusak struktur pion kalian. Ambil menggunakan menteri apalagi kuda ini siap beraksi kawan ya. Sangat-sangat berbahaya posisi para perwira di sisi menteri ini. Kalian tidak bisa caplok kuda ini bisa, tapi kalian kehilangan menteri. Kalian tidak punya waktu untuk mendapatkan menteri di peta D1. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya ya. Ya, sebagai bahan referensi saja, biar kalian nggak kaget kalau ketemu variasi-variasi seperti itu. Di game aslinya ini, tadi Hans-Simon memilih langsung caplok kuda C3. Ambil balik, dan pion D6 terlebih dahulu. Perkuat posisi pion center, berikan jalan bagi gajah berkembang. Tidak perlu terburu-buru ambil pion E4 karena ada menteri E2 benteng E1. Posisi center kalian ini kurang bagus karena raja masih berada di center. Pion center bisa jatuh juga. Akan memberikan keuntungan buat putih. Jadi dengan pion D6 terlebih dahulu, Magnus dengan pion D3 juga, pion H6 kontrol peta G5, dan Magnus melangkah kuda ke E1. Menurut engine ke peta D2 bagus juga, tapi Magnus Carlsen tidak ingin menutupi blokade atau menutup jalur gajah kawan. Jadi Magnus ingin diagonal ini tetap aktif. Dia melangkah kuda ke E1. Persiapan pion F4. Jadi ada pion G5 dari Hans-Simon Moke. Magnus menukarkan gajah caplok kuda C6 ambil balik. Kemudian Magnus menteri E2 sebelum dorong pion D4 untuk mengawal pion E4. Dicegah dengan langkah menteri E7 tetap mempressure pion E4 ini. Dan Magnus pion C4 saja. Kuda D7 siap manuver kawan nanti menempati peta D4. Jadi pion C3 lanjut Magnus. Kuda tetap ke C5. Ada gajah E3 menarget kuda supaya pion bertumpuk 3 kali. Kuda manuver langsung ke peta E6. Dan di sini Magnus baru bermain dengan pion D4. Ada gajah A6 mengincar pion C4 menusuk menteri bersama benteng di belakang. Dan persiapan jelas pion D5 kawan. Magnus melangkah kuda ke C2 atau ke F3 ini juga kuat untuk support peta pusat. Memberikan jalan kembali bagi benteng keluar. Magnus memilih dengan kuda ke C2. Sekarang Hans-Simon dengan pion D5. Jelas pion ini jatuh kawan. Kalian tidak bisa backup ada menteri yang mengawasi peta A3. Jadi benteng E1 atau menteri ini keluar ke peta G4 lebih kuat. Oke, dengan benteng E1 pilihan Magnus Carlsen gajah ambil pion C4, menteri ke F3, menteri G4 menjaga pion ini menurut engine lebih kuat. Tapi Magnus memilih keluarkan menteri ke H5. Magnus kehilangan pion. Pion D pukul pion E4, pion D pukul pion E5, dan Hans-Simon melangkah pion C5. Ya, untuk kontrol peta ini tidak memberikan tempat bagi gajah ataupun kuda kawan. Dan benteng E ke D1 menurut engine yang kuat, tapi Magnus keluarkan benteng A ke D1, meninggalkan pionnya kawan. Tapi ada gajah D3 langkah bagus, nggak perlu terburu-buru ambil pion A, mengancam kuda benteng D2 dan baru sekarang benteng D8 lanjut Hans-Simon Moke.
Magnus pion F3 menantang pertukaran bisa diterima. Nanti menteri yang ambil balik. Tapi memilih kuda G7 serang menteri. Menteri G4 pilihan Magnus dan menteri ambil pion E5 dari Hans-Simon Moke. Di sini kawan posisi agak kompleks dan ada beberapa opsi yang bisa diambil oleh putih untuk melanjutkan langkah. Magnus memilih dengan pion F pukul pion E4. Putih bisa juga ambil gajah ini kawan. Kalau diambil balik oleh benteng, bisa melanjutkan dengan gajah D4. Targetnya apa? Targetnya ya pion pusat ini kawan. Kalau pion ambil gajah, kalian ambil pion, maka menteri jatuh. Ya di posisi ini kawan, mungkin benteng ambil gajah. Ambil balik oleh pion di sini, pion F5. Sokong pion ini, tempo ancam menteri. Atau ya pion ambil gajah di sini. Ambil oleh menteri, bisa dilanjut dengan benteng ambil gajah di sini. Ambil bahaya sekali, kalian bisa memilih rokade lebih amannya. Kalau di sini menteri pukul menteri terlebih dahulu, maka benteng cek ya tempo baru ambil menteri. Kalau di sini benteng pukul benteng terlebih dahulu, menteri ambil pion di sini cek mendapatkan ganti di sini. Tapi Magnus dengan pion F pukul pion E4. Rokade, amankan raja. Koneksikan dua benteng agar nggak kena taktik seperti itu tadi. Benteng ED1 menyerang gajah. Ada pion F5, langkah bagus dari Hans-Simon Moke. Jika pion pukul pion kawan, maka di sini gajah ambil kuda. Benteng pukul benteng, menteri ambil gajah cek. Gantinya benteng di sini, putih kalah cepat. Magnus memilih menteri K3 ataupun menteri G3 menantang pertukaran, tapi ada pion F4 juga merepotkan. Jadi memilih dengan langkah menteri H3, pion F pukul pion E4, gajah punya sokongan kawan, dan menteri ambil pion H6 lanjut Magnus, benteng F5 untuk menjaga pion ini, kemudian ada pion G4 diusir, benteng D6 usir menteri terlebih dahulu, dan Magnus mengorbankan menterinya kawan untuk melakukan pertukaran dengan dua bentengnya Hans-Simon Moke. Pion ambil balik, pion ambil benteng, kuda ambil balik. Hans-Simon masih unggul materi di sini. Dia masih punya dukungan kuda dan gajah, dan pionnya pun juga masih banyak. Magnus dalam posisi masalah besar. Gajah ambil pion G5, menteri ambil pion C3, dan menarget kuda di sini bersama gajahnya kawan. Di sini ada benteng G2, persiapan discover check ya untuk mendapatkan menteri. Menteri berada di ruang gelap sama dengan gajah gelap ini persiapan discover. Jadi raja geser ke H7 terlebih dahulu, kemudian kuda ke E3 menghindari serangan menantang pertukaran. Dan kuda ke D4 langkah terkuat kawan, ataupun juga langsung bisa melakukan pertukaran. Memilih menteri ke D4, pin kuda di sini. Ada benteng E1, pion C4, langkah kesalahan kawan. Keunggulan Hans-Simon hilang seketika di posisi ini. Langkah terbaiknya menteri ini ke C3, menarget benteng. Nanti diikuti kuda bergerak ke D4 ke F3 menyerang raja. Posisi di peta F3 nanti sangat-sangat bagus buat kuda. Hans-Simon terlalu cepat kawan. Coba lihat. Kita berada di langkah ke-33, Hans-Simon masih punya 1 menit 12 detik. Sedangkan Magnus Carlsen hanya 17 detik. Untung saja Hans-Simon melakukan kesalahan. Pion C4. Nah, Raja H1 menghindari pin. Menteri ke B6, langkah kuatnya kawan. Atau menteri ke peta E5. Tapi memilih menteri ke C3, blunder. Ada benteng E G1. Ya, langkah terlambat menteri ke peta C3 tadi. Nah, siap-siap kawan, benteng berada di lajur yang sama. Ini bisa berbahaya. Kuda pukul kuda dan potensi skakmat bisa terjadi kawan. Menteri ke E5. Di sini benteng ke F2, langkah terkuatnya kawan. Magnus memilih pertukaran langsung kuda pukul kuda. Ambil balik kawan, Hans-Simon sekarang berbalik lagi, bisa mendapatkan kemenangan. Menteri F3 bisa mengunci benteng, gak bisa kemana-mana. Posisi gajah terancam. Di sini bermain dengan gajah E3 dan seperti yang ditunjukkan garis biru, untuk mengunci benteng ini menteri ke F3 satu-satunya langkah kemenangan hitam. Nanti disusul dengan gajah F1. Sangat-sangat berbahaya. Tapi
memilih menteri ke F6. Benteng G3, langkah kesalahan kawan. Ya, benteng ke F2 tadi. Agar menteri ini tidak kembali ke F3, langkah kuatnya. Tapi memilih benteng ke G3 sama kontrol peta F3. Tapi masalahnya ada gajah F1 di sini. Pion H3. Ada gajah E2. Siap melakukan tusukan kawan. Raja H2. Gajah F3. Dan benteng G5. Untuk kawal peta ini kawan dari tusukan menteri hitam. Pion mulai dorong oleh Hans Simon Moke. Pion C3. Benteng A5 mencoba menyisir kawan. Dan di sini blunder lagi Hans Simon Moke. Menteri F7. Pion A6. Salah satu opsi. Ataupun raja ini mojok. Untuk menghindari tempo. Malah memberikan menterinya kawan. Benteng ambil pion dengan dukungan gajah. Menteri ambil benteng. Gajah ambil balik menteri. Dorong pion maju. Masih ada benteng yang mengawal kawan. Dan akhirnya Hans Simon menyerah di langkah ke-45. Nggak bisa mempromosikan pion. Dikunci dengan gajah, ya percuma ya. Percuma. Putih masih punya raja, gajah untuk menghancurkan pion-pion ini. Nggak perlu kita lanjut lagi. Akhirnya Magnus Carlsen bisa membalas kekalahannya di sesi awal. Ya. Padahal posisi Hans Simon tadi cukup bagus ya, melewatkan beberapa langkah krusial. Oke, semoga bisa menghibur kalian kawan dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.